Cuaca buruk, 2 rumah tertimpa pohon. Polri dorong pengawasan ketat food security. Tim reformasi Polri bakal dibentuk dalam waktu dekat. Prabowo berikan bintang jasa utama kepada Bill Gates. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi Festi. Apa kabar pagi hari Luar ini? biasa pagi hari. Harus semangat karena kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi dan juga berita hiburan lainnya. Dan tentunya pemirsa, kami akan menghadirkan informasi sejumlah peristiwa. Bersama saya Sally Sregar. Dan saya Festi Rahmadi, inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana hujan disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah termasuk di Komplek Gria Salak Asri, Desa Cinangka, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibat kejadian ini pemirsa, 2 rumah tertimpa pohon, seorang lansia dan balita alami luka pada bagian kepala, serta 3 rumah pada bagian atapnya rusak. Angin kencang yang melanda wilayah Kecamatan Ciampea Bogor mengakibatkan sejumlah rumah rusak pada bagian atap di Kompleks Gria Salak Asri, Desa Cinangka, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. 2 rumah tertimpa pohon tumbang dan seorang kakek tertimpa reruntuhan bangunan saat akan menyelamatkan diri hingga mengalami luka pada bagian kepalanya. Kejadian terjadi pada Selasa sore saat seorang kakek bernama Ubay sedang menggendong cucunya yang masih balita di teras rumahnya. Hujan disertai angin begitu kencang membuat Ubay, 66 tahun, membawa sang cucu ke bagian dalam rumah. Namun naas, saat hendak menuju ruang tamu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang ternyata pohon besar samping rumahnya menimpa rumahnya. Ubay yang sempat menyelamatkan diri ini terluka pada bagian kepala. Ngalingin anak, takut kena anak. Bapak ketiban? Ya, Ketiban genteng dari atas sama itu. Ketiban genteng? Tuh. Luka-luka. Terus udah berobat? Belum. Oh, kena apa ini Pak? Kena apa? Angin. Kena angin. Buah Terus angin. niban pohon. Terus pokoknya niban rumah. Niban rumah juga. Rumah Iya. Bapak. Kena bapak lagi duduk sama anak ini, cuman bapak Terus? Lagi pada di dalam Pak Wildan itu. Duduk. Terus duduk ngalingin ini, takut kena ini, jadi saya yang kena. kena kepala. Mm-mm. Luka-luka. Iya, orang genteng segitu banyak mah meretek ke atas, kita angkat. Tidak hanya Ubay, Adang, tetangga sebelah rumahnya juga mengalami kerusakan pada bagian atap depan rumahnya. Kejadiannya waktu angin gede, Terus kita kan lagi di sini, nggak tahunya itu pohon PT rubuh ke sini, saya kaget juga. Terus saya lari itu keluar, soalnya takut roboh rumahnya ya, ternyata ya ada api itu sebelah rumah Pak Obay sama cucunya. luka-luka juga. Luka juga. Jadi gimana ya? Ini sih ya Ada ganti. Ya diperbaiki lah gitu istilahnya. Oke. Iya. Saat ini kondisi korban masih dirawat oleh pihak keluarga. Dari Kabupaten Bogor, kontributor Simpo TV melaporkan. Selain itu pemirsa, kepergok saat beraksi karena alarm sepeda motor berbunyi, pelaku curanmor todongkan senjata api jenis pistol kepada pemiliknya di Jalan Cemara 5, Kelurahan Cibodasari, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Alhasil pemirsa, pelaku gagal mencuri sepeda motor incarannya. Dalam rekaman kamera pengawas CCTV, 2 pelaku yang naik 1 sepeda motor terlihat memantau situasi Jalan Cemara 5 dengan bolak-balik sambil melihat sepeda motor incarannya yang terparkir di luar rumah. Setelah dipastikan dalam kondisi sepi, seorang pelaku turun untuk melihat situasi dalam rumah lalu mendekati sepeda motor incarannya. Namun upaya pelaku tidak membuahkan hasil. Pasalnya saat hendak mencuri, alarm sepeda motor berbunyi, sehingga memancing pemiliknya keluar rumah dan memergoki aksi nekat pelaku. Ditemui pada Selasa 23 September 2025 petang, salah seorang warga mengaku saat hendak melarikan diri, pemilik sepeda motor hendak mengejar. Namun terkejut ketika pelaku menodongkan senjata api jenis pistol. Siang hari memang kondisi jalan yang Cemara 5 ini sempat sepi memang kondisinya. Jadi dan itu ada beberapa motor yang parkir di depan rumah. Untuk
terlibat salah rumah itu. Jadi kondisinya awal kayaknya si pelaku itu dia sudah melihat situasi apakah itu kondisi ada orang atau tidak. Kebetulan motor tersebut itu dipasang alarm. Jadi pada saat dia mau akan mencoba itu bunyi alarmnya. Kemudian setelah dari dia ini dia menodongkan pistol. Itu dari beberapa rumah dari TKP. Kemudian dia pergi dengan santai. Tapi alhamdulillahnya itu tidak dapat untuk motornya. Merasa terancam dengan todongan senjata api, pemilik sepeda motor merelakan 2 pelaku melarikan diri. Dari Tangerang, Banten, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang bayi perempuan terbungkus plastik ditemukan di saluran air di kawasan Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 22 September 2025. Diduga bayi malang ini pemirsa dibuang oleh ibu kandungnya sendiri. Warga Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan digegerkan dengan adanya penemuan bayi yang dibuang di saluran air pada Senin 22 September 2025. Kehebohan itu terlihat dalam rekaman video yang beredar di media sosial. Aksi dramatis seorang warga dengan sigap mengangkat bayi yang dibungkus kantong plastik berwarna biru menggunakan kayu. Setelah berhasil diselamatkan dari saluran air, bayi yang terdengar nangis terus-menerus ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru guna mendapatkan perawatan medis. Pihak kepolisian yang mendapat laporan ini langsung mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara dan mencari saksi-saksi. Menurut salah seorang warga, bayi perempuan dengan berat 2,9 kg yang masih terlilit tali pusar ini diduga dibuang oleh ibunya sendiri yang merupakan penghuni kos di kawasan tersebut. Baru banget lah. Masih ada itu. Ari-arinya masih, soalnya tali pusarnya diikat ke leher sama ibunya. Terus udah agak ngebiru gitu. Nah, pas ditemuin sininya lebam. Karena mungkin dari jatuh dari atas ke bawah kali ya, 2 lantai gitu. Itu ada yang buang atau gimana sih, Bu? Tadi sih udah ketemu pelakunya ya. Tadi alhamdulillah udah ketemu pelakunya, udah ngaku. Jadi tadinya nggak ada yang ngaku, Mas. Jadi semua kosan tuh dikumpulin, akhirnya dipanggilin bidan. Beruntung, bayi malang tersebut masih bisa diselamatkan oleh warga. Terduga pelaku yang merupakan ibunya sendiri diamankan oleh pihak kepolisian wilayah Jakarta Selatan. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Kabupaten Serang, Banten ditangkap aparat kepolisian Polda Banten di kawasan Kabupaten Serang, Banten. Pria ini ditangkap karena tega memperkosa keponakannya yang masih berusia 3 tahun. Inilah detik-detik penjemputan paksa seorang pria di Kabupaten Serang yang tega memperkosa keponakannya yang masih balita. Pelaku berinisial I diduga melakukan tindak kejahatan seksual saat orang tua korban sedang bekerja. Kasus ini terungkap setelah orang tua korban mendapati anaknya mengeluh kesakitan pada bagian kemaluan. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan selaput kemaluan korban mengalami robek akibat upaya paksa. Pihak kepolisian Polda Banten yang menerima laporan segera melakukan penyelidikan dan menjemput pelaku yang diduga hendak melarikan diri. Benar bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus tahun 2025 telah terjadi dugaan tindak pidana persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak sesuai yang melanggar Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, di mana pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus ini, inisial korban dengan berumur 3 tahun setengah, umurnya belum mencapai 4 tahun, yaitu inisial ASY. Pada saat itu korban mengalami kesakitan di seputaran area kelaminnya dan pada saat itu melaporkan kepada ibu kandung dan kemudian dibawalah ke klinik Sofi. Setelah dibawa ke klinik Sofi, karena si korban berinisial ASY ini sering berteriak karena mengalami kesakitan, mereka melakukan pemeriksaan. Dan pada hasil pemeriksaan keluar, ternyata ada robekan atau sobek pada area kemaluannya akibat pelecehan seksual. Dari situ, kemudian ibu kandung korban itu menanyakan lagi nih kepada korban, "Dek, ini kenapa? Siapa yang berbuat?" Ternyata dari pengakuan si korban dengan berinisial ASY mengakui bahwa waknya sendiri atau paman kandungnya yang sudah melakukan hal tersebut, sehingga orang tuanya langsung melakukan visum dan
melaporkan kejadian ini ke SPKT Polda Banten. Kemudian kita tindak lanjuti, setelah kita tindak lanjuti melakukan pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan, terpenuhi dua alat bukti atau unsur-unsur. Dan pada hari Kamis tanggal 11 September kami lakukan penangkapan terhadap tersangka yaitu pamannya sendiri dengan inisial I. Pada saat itu juga langsung kami lakukan penahanan di Polda Banten. Pelaku saat ini sudah diamankan di Rutan Polda Banten dan dijerat pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan ancaman hukuman pidana penjara hingga 15 tahun. Dari Serang, Banten, Firman Arif, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Polres Metro Jakarta Selatan memastikan pelaku pembuangan bayi tersebut adalah ibu kandung bayi. Saat ini polisi fokus kepada pemulihan kesehatan sang bayi dan ibunya pasca peristiwa penemuan bayi malang tersebut. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan masih melakukan pendalaman atas penemuan bayi di dalam saluran air di Jalan Kira Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bayi berbobot 2,9 kg itu juga dipastikan dibuang oleh pelaku berinisial T yang merupakan ibunya sendiri. Bayi malang itu dibuang pelaku usai melahirkan di kamar kosnya secara mandiri tanpa bantuan dokter ataupun bidan. Diduga bayi tersebut merupakan hasil hubungan gelap karena status dari pelaku masih belum menikah. Meski telah diamankan, namun polisi kini masih memprioritaskan pemulihan kesehatan bayi dan juga pelaku. Kondisi bayi kini dalam keadaan sehat namun terus dilakukan pengawasan oleh dokter. Sementara pemeriksaan pelaku atau ibu korban baru akan dilakukan setelah kondisi kesehatannya telah pulih pasca melahirkan. Sudah kita amankan pelaku pembuangan bayi tersebut yang merupakan ibunya sendiri. Untuk saat ini kondisi bayi sudah diamankan dan di bawah pengawasan dokter, sedang dilakukan observasi juga terkait kesehatannya. Qadarullah, alhamdulillah keadaan bayi dan keadaan sehat. Hanya saja masih memang dibutuhkan observasi dan pengawasan dari dokter untuk lebih lanjut. Kemudian untuk ibunya sendiri, walaupun sebagai pelaku, kami juga melakukan pemulihan terlebih dahulu terhadap kesehatan dari ibunya sendiri. Karena memang kejadiannya adalah memang yang bersangkutan melahirkan sendiri, mengeluarkan bayi itu sendiri di kamar mandi tempat kosannya. Kemudian lalu yang bersangkutan langsung melakukan perbuatan tersebut. Sebelumnya, warga Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan digegerkan oleh penemuan bayi yang terbungkus plastik biru di dalam saluran air. Tangisan bayi membuat warga setempat langsung mengevakuasi dengan peralatan seadanya. Beruntung kondisi bayi ditemukan masih terdapat tali pusarnya itu kini dalam kondisi sehat. Sementara pelaku yang juga merupakan ibunya sendiri kini telah diamankan petugas dari unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Di Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil minivan ludes terbakar saat melintasi Jalan Teguh Umar, Karawaci, Kota Tangerang, Banten pada Selasa 23 September 2025. Peristiwa kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa, namun pemirsa diketahui mobil ini mengangkut seorang ibu yang hendak melahirkan ke rumah sakit. Sebuah mobil jenis minivan bernomor polisi B2614 ZP hangus terbakar di Jalan Karawaci, Kota Tangerang, Banten pada Selasa sore. Api yang berasal dari bawah bangku bagian tengah langsung menyambar ke seluruh bagian mobil. Menurut Kanit Patroli Polsek Karawaci, Ibtu Dedi mengatakan mobil tersebut dari wilayah Parung Panjang, Bogor untuk mengantar istrinya melakukan proses persalinan di Rumah Sakit Tiara. Api berawal dari bangku bagian tengah yang mengeluarkan asap dan kemudian dipinggirkan oleh sang sopir, kemudian terbakar. Untuk penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik dan tidak ada korban jiwa. Istrinya yang ingin melahirkan telah berhasil dievakuasi menggunakan mobil ambulans. Terjadi kebakaran roda 4 jenis Panther dan kami dari Polsek Karawaci meluncur ke TKP dan kami cek benar apa adanya kendaraan roda 4 jenis Panther terbakar dan kami menghubungi langsung ke pihak Damkar Kota Tangerang. Dengan cepat pihak Damkar datang ke TKP dan memadamkan api dengan cepat dan korban jiwa nihil. Mobil dari Parung membawa istrinya melahirkan dapat rujukan dari Parung Panjang untuk Rumah Sakit Tiara. Di jalan itu terjadinya adanya asap, kumpulan asap di bangku tengah. Dan dengan cepat para supir suaminya meminggirkan kendaraan di tempat aman seperti ini. Dan tidak ada korban jiwa dan istrinya dapat diantar ke Rumah Sakit Tiara dengan ambulan terdekat. Penyebab sementara tadi deteksi oleh Damkar korsleting kabel listrik, ada kabel yang korslet. Tadi Damkar datang ke TKP 3 unit kendaraan Damkar dan diawaki dengan 8
anggota Damkar Tangerang Kota. Api berhasil dipadamkan 30 menit setelah 3 armada dan 8 personel Damkar Kota Tangerang diterjunkan. Sementara kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang ibu dan anaknya ditangkap polisi karena kedapatan mengutil di toko retail yang ada di Kampung Sawah, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Sejumlah bahan kebutuhan pokok seperti minyak goreng, mie instan, dan juga gula diketahui disembunyikan di tas belanjaannya. Pengungkapan seorang ibu dan anaknya yang kedapatan mencuri bahan pokok di sebuah minimarket berawal dari banyaknya laporan pengusaha retail yang resah akan aksi pencurian yang kerap dilakukan pelaku. Menindaklanjuti hal tersebut, unit Reskrim Polsek Ciputat Timur kemudian melakukan penyelidikan secara intensif hingga akhirnya meringkus pelaku. Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodik menjelaskan, modus yang digunakan pelaku dengan membawa anaknya saat melancarkan aksinya. Dari keterangan dan pemeriksaan sementara, pelaku sudah puluhan kali melakukan pencurian di minimarket bersama anaknya. Modusnya, sang anak berperan membawa tas belanjaan untuk menaruh barang curian. Tidak hanya di Tangerang Selatan, pelaku juga mengaku telah beraksi pada sejumlah wilayah di luar Tangsel. Telah diamankan seorang pelaku pencurian di toko-toko retail dengan modus mereka memang yang bersangkutan membawa anak kecil ya. Bawa anak kecil melakukan aksinya dan dengan niatnya menyiapkan tempat kantong untuk mengambil barang-barang hasil curian berupa minyak dan barang-barang lainnya kebutuhan pokok. Dan setelah kami evaluasi, yang bersangkutan memang merupakan pemain lama yang sering menyasar di toko-toko retail di sekitar wilayah Ciputat dan Ciputat Timur dan Tangerang Selatan. Dari sekarang pelaku ya sudah berapa kali Pak diinterogasi? Dia sudah puluhan kali melakukan aksinya. Alhamdulillah kami berhasil mengamankan pelaku yang membuat resah para pelaku usaha retail yang ada di wilayah kami. Selain Ciputat ya, ada kemungkinan dia di wilayah lain kan? Ya, ada. Setelah kami dalamin, ada beberapa tempat di luar Tangerang Selatan pun ada, Jakarta Selatan pun ada yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Dan saat ini yang bersangkutan sudah kita amankan, kita lakukan proses penahanan dengan pasal 362 KUHP. Dan kami himbau kepada masyarakat pun, inilah pentingnya untuk memasang CCTV ya sebagai bukti petunjuk bagi kami. Polisi pun menduga pelaku bagian dari jaringan spesialis pencurian minimarket. Untuk itu petugas masih terus mendalami keterangan pelaku. Kini pelaku telah ditahan dan dijerat dengan pasal 362 KUH pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang kakek di Tuban, Jawa Timur menganiaya tetangganya sendiri hingga tewas di area persawahan pada Senin 22 September 2025. Aksi ini diduga dipicu rasa cemburu buta karena korban dicurigai menjalin hubungan dengan istri pelaku. Inilah suasana di sebuah persawahan di Tuban, tempat di mana seorang kakek melakukan penganiayaan terhadap tetangganya. Menurut informasi warga, peristiwa ini berasal dari rasa curiga pelaku yang menuduh korban memiliki hubungan dengan istrinya. Karena diliputi emosi, pelaku lalu melakukan penganiayaan sampai korban tak bernyawa di lokasi kejadian. Usai kejadian, warga setempat langsung melaporkan peristiwa ini kepada pihak berwajib. Polisi yang datang ke lokasi segera melakukan olah TKP serta mengamankan pelaku untuk penyelidikan lebih lanjut. Hingga kini polisi masih mendalami motif termasuk kemungkinan adanya perencanaan dalam tindakan penganiayaan ini. Ulia Haifanisa, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, polisi ungkap motif sementara terkait kasus pembunuhan sang suami yang tega menghabisi nyawa istrinya sendiri yang terjadi di kawasan Kedoya Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pelaku kini telah menyerahkan diri ke pihak yang berwajib. Dugaan sementara kasus ini dilatar belakangi perkara ataupun prahara cinta segitiga. Motif kasus tewasnya wanita berinisial SM usia 49 tahun di Kebonjeruk, Jakarta Barat kini dalam penyelidikan polisi. Pelaku berinisial W yang tak lain merupakan suami korban ini tega mengakhiri hidup istrinya lantaran dibakar cemburu buta karena istrinya diduga memiliki pria idaman lain selain pelaku.
Motif pembunuhan ini terkuak setelah pelaku menyerahkan diri dan memberikan keterangan kepada tim penyidik. Dari keterangan pelaku, pembunuhan ini terjadi secara spontan setelah sebelumnya terlibat keributan antara korban dan pelaku di rumah kontrakannya di Jalan Puri Kembangan Raya, Gang Pandan, RT 11 RW 5, Kelurahan Kedoya Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Korban dihabisi pelaku yang gelap mata dengan cara dijerat lehernya menggunakan tali tas pinggang sampai akhirnya korban meninggal dunia. Ya baik, benar telah terjadi kasus pembunuhan yang terjadi pada siang hari tadi ya, di daerah Kedoya Selatan. Korban berusia S ya, usia 40 tahun. Jadi kami mendapatkan laporan informasi dari keluarga, katanya ada temukan ya, ada korban ya. Ini, kemudian tim juga langsung cek ke TKP dan untuk pelaku juga sudah diamankan ya. Dan dari hasil pemeriksaan awal pelaku ini ternyata adalah suaminya sendiri. Dari pemeriksaan memang masih didalami lagi, tapi motif awal diduga karena korban katanya ada pria idaman lain. Perselingkuhan berarti kan? Ya, kurang lebihnya seperti itu. Polisi masih mengembangkan kasus ini dan memeriksa keterangan sejumlah saksi terkait kasus ini. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Kebonjeruk, di mana pelaku terancam pasal 338 KUHP dengan ancaman kurungan pidana maksimal 15 tahun penjara. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sangat sedih sekali ya Seli dan juga pemirsa kalau kita melihat pemberitaan yang seperti ini yang mana sebelumnya mereka saling mencintai, saling mengasihi, tapi juga harus saling asing, bahkan harus saling membenci, bahkan harus saling membunuh seperti itu ya. Disayangkan sekali hal-hal seperti ini, apalagi kalau misalnya kita memiliki sebuah permasalahan, namanya juga masalah pasti akan ada aja yang terjadi ya, baik dalam rumah tangga, mungkin dalam kondisi yang belum berumah tangga pun pasti akan ada aja masalah. Tidak hanya di rumah tangga, mungkin di pertemanan, di pekerjaan, pasti kita memiliki sebuah masalah. Tapi kita harus kembali kepada diri kita sendiri, bagaimana caranya kita menghadapi suatu masalah ini dengan hati yang sangat bersih, pikiran yang sangat tenang, agar hal seperti ini tidak terjadi. Betul, memang sangat disayangkan di mana akhirnya ini kejadian seperti ini akhirnya dengan bunuh-bunuhan. Betul, istrinya sendiri loh. Benar sekali, dan suaminya akhirnya sudah menyerahkan diri ke pihak kepolisian, sudah mengakui bahwasanya ia membunuh istrinya, dan kita berharap bahwasanya untuk segala hubungan suami istri ataupun di luar hubungan suami istri, pertemanan, mungkin juga yang menjalin kasih juga bisa menjalin hubungan dengan komunikasi yang baik. Nantinya kalau ada masalah bisa diselesaikan dengan baik tanpa harus adanya kasus pembunuhan yang memang ternyata ini sangat miris sekali. Betul, segala permasalahan yang terjadi pada diri kita tidak harus diselesaikan dengan cara kekerasan, tapi dengan cara yang baik-baik, duduk bareng, berdiskusi, dan insya Allah kita akan mendapatkan apa yang diinginkan seperti itu. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Regulasi penyiaran yang dinilai peringatan Bastille Day di Play. Pramono menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. Mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. Lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam Menyapa Indonesia Petang setiap hari hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan, di mana Adiaksa Martapura FC meraih hasil meyakinkan di Liga 2 Pegadaian Championship bertanding di Banten International Stadium Serang. Mereka menang dengan skor 2-0 atas Bekasi City yang unggul sejak babak pertama. Sejak awal laga, Adiaksa Martapura langsung menunjukkan dominasi di lapangan. Tekanan tersebut membuahkan hasil di menit-menit awal babak pertama.
Gol pembuka berhasil di menit keempat oleh Jonathan, lalu disusul gol selanjutnya oleh Adilson Silva di menit ke-8. Keunggulan Adiaksa membuat Bekasi City tertekan. Memasuki babak kedua, Bekasi City berusaha membalas, namun tertekan dengan rapatnya organisasi permainan Adiaksa. Justru tuan rumah berhasil menambah gol kedua yang membunuh harapan tim tamu. Hingga peluit panjang berbunyi, skor 2-0 tak berubah. Dan Adiaksa Martapura berhasil mengamankan poin penuh di kandang. Hasil ini membuat Bekasi City harus menerima kekalahan dengan skor 2-0 dan merelakan kemenangan untuk Adiaksa di laga ini. Rindu Regita, redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Sumsel United berhasil memetik kemenangan penting saat menjamu Persiraja Banda Aceh. Pertandingan Pegadaian Championship yang juga berlangsung di Gelora Sriwijaya Palembang berakhir dengan drama 5 gol. Tim tuan rumah mengungguli lawan dengan skor tipis 3-2. Diego Daloka, crossing akurat yang kembali. Laga berjalan sengit sejak babak pertama dimulai. Sumsel United langsung tampil menyerang dan berhasil membuka keunggulan lebih dulu. Namun Persiraja Banda Aceh tak mau kalah tekan. Mereka mampu membalas gol dan membuat pertandingan berjalan makin menegangkan. Memasuki babak kedua, kedua tim terus jual beli serangan. Sumsel United kembali memimpin melalui penyelesaian akhir yang tajam. Namun Persiraja cepat menyamakan kedudukan. Penonton di Gelora Sriwijaya disuguhi laga terbuka yang penuh drama gol dan juga peluang. Pada menit-menit akhir, Sumsel United berhasil memastikan kemenangan melalui gol penentu yang membuat skor menjadi 3-2. Hasil ini memberikan tambahan 3 poin berharga untuk tim tuan rumah, sementara Persiraja harus puas kembali dengan tangan hampa dari Palembang. Rindu Regita, redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sekelompok remaja terlibat aksi tawuran di Kelapa II Wetan, Ciracas, Jakarta Timur pada Selasa malam 23 September 2025. Sekelompok remaja tersebut terlihat mengendarai motor dengan membawa senjata tajam. Inilah suasana sekitar Jalan Gang Haji Adang, Kelapa II Wetan, Ciracas, saat warga berjaga mengawasi aksi sekelompok bocah yang diduga akan melakukan tawuran. Menurut keterangan saksi, sejumlah remaja terlihat mengendarai motor secara konvoi sambil membonceng rekannya yang membawa senjata tajam. Rombongan remaja tersebut bergerak ke arah Jembatan Malaka yang kerap menjadi titik kumpul saat tawuran terjadi. Warga yang resah langsung berjaga di sekitar lokasi untuk mengantisipasi agar aksi tidak merembet ke permukiman. Hingga saat ini belum ada korban yang dilaporkan, namun warga meminta pihak kepolisian lebih sigap melakukan patroli dan pengamanan di titik rawan tawuran. Sandy, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Selain itu, pemirsa, aksi pencurian helm terjadi di area parkir sebuah toko es krim Jalan Ciledug Raya, Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin sore 22 September 2025. Aksi tersebut, pemirsa, terekam kamera CCTV saat pelaku menggunakan sepeda motor dan berpura-pura parkir sebelum mengambil helm curiannya. Aksi pencurian helm terjadi pada Senin sore 22 September 2025 sekitar pukul 5 sore di area parkir sebuah toko es krim di Jalan Ciledug Raya, Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Rekaman kamera pengawas menunjukkan seorang pria berkaos hitam menggunakan sepeda motor berhenti dan berpura-pura parkir. Tak berselang lama, pelaku langsung mengambil helm yang terletak di motor di sebelahnya. Hingga kini pihak kepolisian belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait identitas pelaku maupun langkah penyelidikan yang dilakukan. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, tim Jatanras Polda Lampung melakukan operasi tangkap tangan terhadap ketua salah satu LSM di Lampung dan anggotanya. Keduanya tertangkap tangan saat diduga memeras Direktur RSUD Abdul Muluk Bandar Lampung hingga puluhan juta rupiah. Beginilah detik-detik operasi tangkap tangan yang dilakukan tim Jatanras Polda Lampung terhadap salah satu ketua LSM di Lampung berinisial WM dan anggotanya berinisial EV di halaman sebuah minimarket. Dari tangan keduanya, polisi mengamankan barang bukti uang tunai hasil memeras sebesar 20 juta rupiah, 1 unit mobil, dan 3 unit telepon genggam. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, Kombes Pol Indra Hermawan, mengatakan kedua oknum LSM itu ditangkap lantaran melakukan pemerasan terhadap pejabat RSUD Abdul Muluk, Kota Bandar Lampung. Dalam kondusnya, mereka juga mengancam pejabat rumah sakit sejak Juni 2025 lalu untuk membuat berita dan juga berdemo di rumah sakit. Supaya tidak jadi demo, pejabat rumah sakit pun diminta memberikan proyek atau uang senilai 20 juta rupiah. Jadi modusnya adalah si terlapor ini mengirimkan berita-berita yang isinya mendefinisikan di
lapor. Kemudian ada ancaman juga dalam WA itu, kemudian juga adanya ancaman kalau tidak disetujui maka akan ada demo. Modusnya akhirnya dia mendapatkan keuntungan dari pemerasan tersebut. Saat ini polisi masih terus melakukan pemeriksaan terhadap 2 oknum LSM yang juga melakukan pemerasan tersebut. Seluruh pejabat di Provinsi Lampung pun diminta membuat laporan jika pernah menjadi korban keduanya. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPG Pabela Polres Semarang, Jawa Tengah. Dalam kesempatannya, Kapolri menginstruksikan seluruh jajaran untuk memperkuat food security demi keselamatan penerima manfaat makan bergizi gratis. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan pentingnya pelaksanaan food security di seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi Polri. Sigit menyebut hal ini dikarenakan program makan bergizi gratis harus terjamin aman dan higienis sebelum disalurkan kepada pelajar, ibu hamil, dan ibu menyusui sebagai penerima manfaat. Sigit menyampaikan seluruh proses dari memasak, distribusi hingga makanan sampai ke tangan penerima manfaat wajib melalui quality control yang ketat. Menurutnya, hal ini menjadi penekanan utama bagi jajaran Polri agar program makan bergizi gratis betul-betul memberikan manfaat secara maksimal. Progres pembangunan SPG terus akan kita optimalkan sampai dengan akhir tahun sehingga kita bisa maksimal untuk betul-betul bisa mendukung program Bapak Presiden terkait dengan program makan bergizi gratis yang saat ini sedang dicanangkan. Dan tentunya saya selalu menyampaikan pesan kepada seluruh jajaran agar terkait dengan proses masak, distribusi sampai di tempat selalu dilakukan quality control dengan melaksanakan tes food security sehingga memastikan bahwa pada saat makanan sampai di siswa, sampai di sekolah, semuanya dalam keadaan higienis dan siap saji. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita senang sekali dengan hadirnya program makan bergizi gratis untuk anak-anak yang ada di Indonesia ini. Tentunya juga menambah protein yang sangat luar biasa. Gizi-gizi anak juga sekarang sudah mulai cukup terpenuhi sekali. Terima kasih banyak kepada pemerintah ataupun dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang juga telah mencanangkan program yang sangat luar biasa dan juga salah satu program yang menjadi prioritas seperti itu ya. Apalagi ini juga harus bekerja sama dengan beberapa lintas sektor, tidak hanya dengan kementerian saja tapi juga berbagai institusi juga harus turut hadir dan juga berkolaborasi dan membantu hadirnya pelaksanaan program makan bergizi gratis. Tadi juga ada dari Listio Sigit Prabowo yaitu Jenderal Polisi seperti itu juga turut membantu bagaimana si jalannya terkait dengan SPG ini, karena kan dari SPG ini kan sudah hadir di Banten, di Bandung, bahkan semua juga sudah secara resmi akan dibuka dan akan diselenggarakan hingga nanti 5 tahun ke depan seperti itu ya. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya program makan bergizi gratis ini, ke depannya anak-anak bangsa ini jauh lebih cerdas lagi, lebih sehat dan juga lebih matang lagi dari segi pembelajarannya. Betul, memang dengan Kapolri yang mengadakan adanya food security ini berharap bahwasanya tidak ada lagi hal-hal yang keracunan soal Betul, MBG, karena memang harus kita nggak ketahui ada Festival pokoknya. Pemirsa di mana ternyata ada viral di media sosial bahwasanya ada satu sekolah yang akhirnya keracunan makanan dan memang betul. akhirnya dievaluasi oleh pemerintah pusat bagaimana nantinya dari dapur ataupun menu makanan akan dievaluasi agar lebih baik lagi karena memang kita tidak mau menimbulkan kekhawatiran pada siswa yang memakan ataupun menerima manfaat tersebut. Karena memang kalau kita ketahui ini hadirnya makan bergizi gratis adalah untuk mencegah stunting, menambah gizi agar nantinya para siswa ataupun murid-murid di Indonesia bisa belajar dengan baik dan mencapai Indonesia Emas 2045. Betul, harus mencapai Indonesia Emas 2045 dengan makan yang bergizi, protein yang baik dan juga gizi yang sangat baik. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya terus berbagai evaluasi, karena kalau kita lihat melakukan sebuah program ini pasti harus dengan proses yang panjang, ada progresnya. Ketika ada kekeliruan sedikit, ini pastinya juga langsung ada evaluasi dari pemerintah hingga nantinya SPG ini tidak akan ada lagi ataupun program makan bergizi gratis ini tidak ada lagi siswa yang keracunan.
Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Apa saja peristiwa terhangatnya akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti satu dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat. Sebelumnya semua portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan, di mana Menteri Pertahanan Syafri Samsudin melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Keuangan di Jakarta pada Senin 22 September 2025. Tentunya kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antar kementerian guna mendukung pembangunan ketahanan negara yang juga berkelanjutan. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin melaksanakan kunjungan kerja ke Kementerian Keuangan di Jakarta pada Senin 22 September 2025. Kunjungan ini bertujuan memperkuat koordinasi antar kementerian guna mendukung pembangunan pertahanan negara yang berkelanjutan. Kerjasama erat antar Kemhan dan Kemenkyu menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap program pertahanan dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Melalui kegiatan ini, sinergi Kemhan dan Kemenkyu diharapkan semakin kokoh sehingga pembangunan pertahanan Indonesia dapat berlangsung transparan dan akuntabel. Dalam kunjungan tersebut, Menhan turut didampingi Kepala Badan Logistik Pertahanan, Kemhan serta Kepala Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mendorong penciptaan SDM unggul guna mewujudkan hilirisasi dan juga industrialisasi. Hal ini dilakukan agar Indonesia dapat keluar dari middle income trap yang menjadi ancaman masa depan. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menerima audiensi dari peserta studi strategis dalam negeri Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional 26 tahun anggaran 2025 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia di kantor Kemendikti-Saintex pada Selasa 23 September 2025. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Brian mendorong diwujudkannya hilirisasi dan industrialisasi agar Indonesia dapat keluar dari middle income trap yang sedang dihadapi. Menurutnya, pendidikan tinggi menjadi aset strategis dalam mendorong pembangunan nasional melalui pembangunan industri. Maka dari itu, Kemendikti-Saintex menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat ekosistem riset, inovasi, dan hilirisasi di perguruan tinggi untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat lahirnya industri strategis yang berdampak nyata bagi masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman mengatakan bahwa program transmigrasi saat ini hanya bisa dijalankan atas usulan dari pemerintah daerah tujuan. Dan dirinya menegaskan pemerintah pusat kini tak bisa lagi asal menempatkan penduduk di suatu wilayah lantaran sesuai semangat otonomi daerah, yakni semua harus berdasarkan permintaan Pemda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian, pemerintah kini hanya bisa menjalankan program transmigrasi jika ada usulan dari pemerintah daerah tujuan. Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman mengatakan pemerintah tak bisa lagi asal menempatkan penduduk di suatu wilayah karena semua harus berdasarkan permintaan pemerintah daerah. Tak hanya itu, dirinya juga menjelaskan program transmigrasi kini juga mengenal transmigrasi lokal, yakni perpindahan penduduk ke kawasan transmigrasi yang masih berada di provinsi yang sama. Dan banyak juga yang belum memahami bahwa tidak bisa seperti dulu lagi, kami dari pusat ini asal menempatkan penduduk di satu wilayah tertentu. Tidak bisa. Sesuai dengan semangat otonomi daerah, harus atas usulan pemerintah daerah. Kami juga ikut mencermati
Banyak juga, tidak sedikit, para kepala daerah juga yang belum memahami makna transmigrasi hari ini, utamanya memahami dan menjabarkan makna dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang ketransmigrasian, bahwa tidak bisa kami menempatkan penduduk ke satu wilayah tanpa usulan pemerintah daerah. Yang dimaksud dengan transmigrasi lokal itu adalah perpindahan penduduk dalam satu kabupaten, dalam satu provinsi yang sama, sehingga tidak bisa misalkan dari Jawa tiba-tiba atau ujuk-ujuk begitu dipindahkan ke Kalimantan atau dipindahkan ke Papua, tidak bisa tanpa permintaan dari pemerintah daerah setempat. Dari Jakarta, Sri Dewi Adayani Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi angkat bicara terkait dengan langkah Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan pembangunan IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. Dan Prasetyo mengatakan makna ibu kota politik tersebut bahwa pemerintah menargetkan fasilitas untuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif bisa selesai dalam 3 tahun mendatang. Presiden Prabowo Subianto menetapkan kawasan pembangunan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur sebagai ibu kota politik pada tahun 2028 mendatang. Hal itu diketahui melalui Perpres nomor 79 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan makna ibu kota politik ialah pemerintah menargetkan fasilitas untuk eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif bisa selesai dalam 3 tahun mendatang. Dirinya menegaskan tidak ada perubahan tujuan awal IKN sebagai ibu kota negara meski ditetapkan sebagai ibu kota politik. Dalam 3 tahun diharapkan fasilitas untuk 3 politik dan politik eksekutif, legislatif dan yudikatif bisa selesai. Maksudnya itu. Mas, bedanya sama ibu kota negara apa, Mas? Enggak, tapi ibu kota negara maksudnya itu tadi. Sama aja artinya tuh enggak? Berarti Pak Presiden akan melanjutkan pembangunan IKN ya? Iya. Akan diselesaikan 2028 itu? Iya, dalam 3 tahun diharapkan bisa selesai semua fasilitas untuk 3 lembaga tugas politik tadi. Mas, kalau kita pindah hanya eksekutifnya terus rapat sama siapa? Mas, tapi kan bukan kemudian Pak izin tanya ke soal kita ekonomi. Nggak ada perubahan dari tujuan awal. Nggak ada. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Istana akan membentuk tim reformasi Polri setelah Presiden Prabowo Subianto kembali ke tanah air. Dan dirinya menyebut tim ini nantinya akan berisikan 9 anggota dengan salah satunya mantan Menko Polhukam, Mahfud MD hingga mantan Kapolri. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa tim reformasi Polri besutan Presiden Prabowo Subianto berbeda dengan tim reformasi Polri di bawah naungan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Prasetyo mengatakan pembentukan tim ini akan dibentuk setelah Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air. Dirinya menyebut nantinya tim reformasi Polri besutan Istana akan berjumlah 9 orang yang diisi dengan salah satunya mantan Menko Polhukam Mahfud MD hingga ex-Kapolri. Kendati demikian, pihak Istana enggan untuk mengungkapkan sosok mantan ex-Kapolri yang akan bergabung ke dalam tim reformasi Polri. Kalau dari Istana tunggu mungkin sekembalinya Bapak Presiden berkenaan dengan masalah Komisi Reformasi Kepolisian akan dibentukkan. Berarti berbeda ya Pak, tim antara di internal dengan yang dibentuk untuk pemerintah nanti? Iya kan semangatnya sebenarnya sama ya, tapi kemudian kan di internal kepolisian juga perlu kita apresiasi kita membentuk tim reformasi. Mas, kabarnya juga Pak Mahfud udah setuju untuk bergabung. Insya Allah. Insya Allah. Menjadi anggota atau ketua? Ya bersama-sama lah. Belum ada yang ditunjuk siapa yang akan menjadi ketua, tapi alhamdulillah beliau menyampaikan kesediaannya untuk ikut bergabung. Tokoh-tokohnya siapa sih Mas selain Pak Mahfud yang udah tunggulah minggu depan aja mungkin. Ada mantan Kapolri Mas? Hah? Kabarnya ada mantan Kapolri? Ada. Beberapa nama. Tapi isinya berapa orang sih Mas? Mungkin kurang lebih ya sekitar 9. Dan lainnya? Udah berapa lama Mas? Tidak ada. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan.
Wow, keren sekali ya. Saya dan juga pemirsa, di pemerintahannya Presiden Prabowo Subianto selalu ada saja gebrakannya. Terus juga selalu ada aja hal-hal yang mengejutkan. Terus juga kalau kita lihat ini ada reformasi Polri, di mana nantinya juga ini akan diisi oleh beberapa ex-Kapolri seperti itu ya. Tapi hingga saat ini belum diungkapkan kira-kira siapa sih ex-Kapolri-nya. Tapi mudah-mudahan yang dipilih oleh Presiden Prabowo Subianto tentunya juga yang terbaik. Ini juga sudah dilakukan ataupun dievaluasi, dikoordinasikan dan juga didiskusikan dengan sangat matang, tidak hanya semata-mata membuat, tapi juga ini memiliki tujuan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan hadirnya reformasi Polri, keamanan di Indonesia ini jauh lebih terjaga lagi, lebih nyaman dan juga bisa lebih mengayomi kepada masyarakat. Betul, memang yang mengejutkan di tim reformasi Polri saat ini yang akan dibentuk adalah bagaimana ternyata rivalnya Presiden Prabowo Subianto waktu pemilu, Mahfud MD ini akhirnya gabung dan masuk ke tim reformasi Polri. Ini selalu bergabung ya. Ini menunjukkan bahwasanya memang Prabowo Subianto selalu mengajak semua lini, semua sisi untuk membangun bagaimana nantinya pemerintah bagus ke depannya. Bahkan kalau kita ketahui Polri akan dibangun lebih baik lagi, kepercayaan masyarakat akan tumbuh, dan kita berharap bahwasanya Polri di Indonesia bisa semakin solid, semakin kuat, dan bisa menjaga keamanan di negara Indonesia. Betul, semakin jaya. Kalau kita lihat dulu sebelumnya dari Mahfud MD ini sebagai salah satu saingannya sendiri. Tapi kalau kita lihat meskipun dulu sempat berkompetisi jadi saingannya, tapi sekarang bersama-sama untuk membangun bangsa Indonesia jauh lebih baik lagi, bergabung dalam reformasi Polri. Mudah-mudahan adanya kolaborasi ini dan mengajak orang-orang ini sangat luar biasa sekali. Ini ada salah satu bentuk Presiden Prabowo Subianto sangat peduli kepada yang lainnya ataupun kepada sesama. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Via kabaran Des Jawa Tengah, bagi Anda yang berada di Gombel, Jawa Tengah, siaran Simpo TV kini telah hadir di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital Anda agar Anda bisa menikmati berbagai program menarik dari Simpo TV. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan, di mana pelatihan pengasuhan dan pengelolaan asrama sekolah rakyat tahap 2 bagi wali asuh dan wali asrama resmi dibuka. Tentunya pelatihan ini dibuka langsung oleh Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf pada 23 September 2025. Pelatihan pengasuhan dan pengelolaan asrama sekolah rakyat tahap 2 bagi wali asuh dan wali asrama resmi dibuka. Pelatihan ini dibuka langsung oleh Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf pada Selasa 23 September 2025 di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Banjarmasin. Kegiatan ini juga berlangsung serentak di 5 balai besar pelatihan Kemensos lainnya, antara lain Padang, Yogyakarta, Makassar, dan Papua. Kegiatan pelatihan ini diikuti 655 wali asuh dan wali asrama sekolah rakyat dari seluruh Indonesia. Wali asuh dan wali asrama dinilai sebagai garda terdepan yang dengan hati tulus menyiapkan generasi tangguh, mandiri, kuat, dan penuh harapan untuk masa depan. Dengan pengasuhan yang tepat, anak-anak sekolah rakyat akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan siap bersaing di masa depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Transmigrasi Iftithar Sulaiman resmi melepas keberangkatan 306 peserta komponen cadangan tahun 2025 bagi calon transmigran dan juga masyarakat transmigrasi. Setelah lulus nanti, seluruh peserta akan diberi pangkat setara ini dengan TNI. Terlebih, kegiatan ini merupakan bentuk kerjasama Kementerian Transmigrasi dengan Kementerian Pertahanan. Sebanyak 306 calon komponen cadangan tahun 2025 secara resmi diberangkatkan oleh Kementerian Transmigrasi untuk menjalani pelatihan militer selama 2 bulan di Bandung, Jawa Barat. Menteri Transmigrasi, Iftithar Sulaiman mengatakan, setelah lulus nanti seluruh peserta Komkat akan dilantik dan diberi pangkat sesuai dengan golongan TNI, lantaran kegiatan tersebut merupakan hasil kerjasama Kementerian Transmigrasi dengan Kementerian Pertahanan. Iftithar pun menilai Komkat bukanlah bentuk militeris, melainkan wujud bela negara. Nantinya, para Komkat tersebut akan ditempatkan ke kawasan transmigrasi di wilayahnya masing-masing. Kemudian kami juga perlu
menyampaikan bahwa kami sangat senang dengan motivasi yang dibawa dari para peserta seleksi calon komponen cadangan ini, datang dari dalam hatinya. Saya berulang-ulang kali tanya apakah ini mereka atas paksaan atau sukarela. Mereka mengatakan atas dasar kesukarelaan. Tadi Saudari Monica dari Kalimantan Utara, dari Bulungan, juga menyatakan bahwa dia tinggal di perbatasan. Oleh karena itu ada kesadaran perbatasan negara maksud kami. Oleh karena itu ada kesadaran untuk ikut membela negara. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan akan ada peluang Kementerian Usaha Badan Milik Negara atau BUMN turun status menjadi badan. Penurunan status kelembagaan ini seiring dengan revisi undang-undang yang bergulir di DPR. Nasib status Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN akan dibahas dalam RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam regulasi tersebut akan berisi tentang perubahan tata kelola perusahaan plat merah sehubungan terbentuknya BPI Danantara. Prasetyo mengaku tidak menutup kemungkinan bahwa Kementerian BUMN akan bergabung dengan Danantara. Dirinya juga menyebut status kementerian pun nantinya akan diturunkan menjadi badan. Kendati demikian, terkait hal itu akan dibahas melalui revisi Undang-Undang BUMN yang bergulir di parlemen. Kementeriannya karena kan sekarang fungsi Kementerian BUMN kita sebagai regulator. Nah, fungsi operasionalnya kan sudah lebih banyak dikerjakan oleh BPI Danantara. Jadi ada kemungkinan kementeriannya mungkin mau kita turunkan statusnya menjadi badan. Ada kemungkinan seperti itu. Nanti penyebutannya gimana Mas? Maksudnya badan BUMN atau nanti tunggu kita pembahasannya. Dari Jakarta, Farizal, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR mengungkapkan bahwa Kementerian Badan Usaha Milik Negara akan turun dengan status sebagai badan penyelenggara BUMN. Hal itu dilakukan dikarenakan fungsi Kementerian BUMN telah diambil alih oleh BPI Danantara. Wakil Ketua DPR Dasko menjelaskan bahwa Kementerian Badan Usaha Milik Negara statusnya akan diturunkan menjadi sebuah badan. Penurunan status Kementerian BUMN itu disebabkan beberapa faktor seperti masukan dari masyarakat yang kini revisi undang-undangnya sedang bergulir di Komisi 6 DPR. Selain itu, fungsi dari Kementerian BUMN juga telah diambil alih oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Oleh karena itu, dengan pertimbangan tersebut, status Kementerian BUMN nantinya akan turun menjadi badan penyelenggara BUMN. Jadi begini, yang pertama itu revisi Undang-Undang BUMN itu adalah karena mau mengakomodir atau memasukkan beberapa putusan MK terkait dengan BUMN. Nah, yang terakhir itu adalah putusan MK tentang Wakil Menteri yang hanya boleh menjabat sebagai komisaris paling lama 2 tahun lagi. Ya kan, itu dimasukkan. Nah, lalu yang kedua, berdasarkan masukan dari masyarakat pada saat Undang-Undang BUMN direvisi, itu banyak masukan mengenai beberapa hal di situ yang kemudian akhirnya dipikirkan oleh teman-teman untuk kemudian direvisi dan dimasukkan kembali ke dalam revisi yang pada saat ini. Misal contoh, itu banyak polemik mengenai misalnya pejabat BUMN bukan penyelenggara negara misalnya. Itu sedang dibahas, kemungkinan itu akan dikembalikan lagi seperti semula. Nah, kemudian di situ fungsi dari BUMN kan itu sudah, Kementerian BUMN kan itu sudah sebagian besar diambil oleh Danantara. Nah, sehingga tinggal fungsinya dari Kementerian BUMN itu adalah regulator, pemegang saham seri A, dan menyetujui RPP. Nah, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan itu ada kemudian keinginan untuk menurunkan status dari kementerian menjadi badan. Nah, itu yang kira-kira kemudian sedang dibahas sekarang, dan nanti kita lihat aja hasil pembahasan. Nah, dia sendiri tetap badan penyelenggara Badan Usaha Milik Negara. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan.
Di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan ekonomi hingga 8%, banyak sekali hal-hal ataupun program-program yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto, salah satunya dengan hadirnya Danantara. Danantara juga turut membantu ataupun ekonomi Indonesia ini akan semakin jauh meningkat lagi dengan banyaknya investasi yang hadir. Terus juga kalau kita lihat banyak sekali badan-badan usaha yang juga akan bergabung. Salah satunya juga ini adalah BUMN yang juga akan turun status menjadi badan penyelenggara BUMN. Tentunya juga ini tidak hanya semena-mena untuk diturunkan saja seperti itu, tapi juga sudah dikomunikasikan dengan sangat baik, sudah didiskusikan dengan sangat baik. Tentunya dengan harapan seperti ini ekonomi Indonesia akan, besar harapan kami, bisa jauh lebih meningkat lagi dan juga bisa menghadirkan para investor di mata kancah internasional. Betul, memang kalau kita ketahui peran dari BUMN sudah diambil alih oleh BPI Danantara, di mana memang kalau kita ketahui Danantara sendiri bekerja untuk menarik investasi. Betul. Karena kalau kita ketahui Festival Pemirsa di mana ternyata ada negara Qatar yang sudah menaruh investasi kepada Indonesia, dan kita berharap bahwasanya terlebih kita ketahui Presiden Prabowo Subianto sedang di New York, Amerika Serikat menghadiri PBB, dan pastinya akan bertemu dengan negara-negara maju yang pastinya juga berhasil, dan kita berharap bahwasanya Prabowo Subianto juga bisa menarik investasi ke Indonesia agar nantinya ekonomi Indonesia bisa meningkat di 8%. Karena memang kalau kita ketahui kan memang sudah ada perubahan dari Menteri BUMN yang sebelumnya Erick Thohir sudah ditarik menjadi Menpora, dan mungkin sekarang belum ada penggantinya, namun kita berharap bahwasanya BUMN yang sekarang sudah ditarik oleh Danantara bisa bekerja dengan baik dan menghasilkan badan usaha milik negara yang pastinya bekerja untuk Indonesia lebih baik lagi. Betul, dan pemirsa informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Horas Maju Ajo Medan. Untuk Anda yang berada di Bandar Baru, Sumatera Utara, kini Simpo TV hadir di channel digital 28 UHF. Jangan lupa terus lakukan scan ulang secara berkala agar Simpo TV hadir sebagai televisi terbaik di layar kaca Anda. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan, di mana pimpinan DPR bersama pemerintah menerima audiensi para serikat petani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu siang. Tentunya dalam rapat ini mendengarkan berbagai masukan terkait strategi percepatan pelaksanaan reforma agraria. Pimpinan DPR bersama pemerintah menerima audiensi dari Konsorsium Pembaruan Agraria dan Serikat Petani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu siang. Audiensi tersebut digelar dalam rangka untuk mendengarkan masukan terkait strategi percepatan pelaksanaan reforma agraria. Merespon berbagai persoalan dari Serikat Petani, Wakil Ketua DPR Dasko langsung meminta Kementerian BUMN segera mengisi Direksi Perhutanan. Pasalnya, permasalahan agraria salah satunya disebabkan karena perhutani. Oleh karena itu, Dasko meminta PLT Menteri BUMN, Doni Oskaria, yang hadir dalam audiensi dapat mengisi Direksi Perhutani yang kini mengalami kekosongan. Jadi kalau tadi lihat kita dengar ada 2 desa yang mau dilelang, saya pikir di sini ada pelaksana tugas Kementerian BUMN. Saya pikir itu mungkin bank-bank itu di bawah Himbara. Nanti tolong dicek Pak Doni. Sama nanti tolong coba disampaikan beberapa carut marut ini kan karena perhutani. Kami cek tadi bahwa Direksi Perhutani sampai dengan sekarang masih kosong. Kira-kira kapan itu mau diisi itu? Kira-kira kapan Pak? Supaya masalah-masalah ini kan bisa cepat tertanggulangi. Minggu depan? Jadi minggu depan komposisi Direksi Perhutani sudah ada ya? Oke, baik. Terima kasih. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, DPR memastikan akan mendorong pemerintah untuk segera melakukan percepatan kebijakan satu peta dan juga merapikan desain tata ruang di wilayah Indonesia. Selain itu, pemirsa, DPR juga nantinya akan membentuk panitia khusus atau pansus untuk penyelesaian konflik agraria sebagai tindak lanjut tuntutan dari Serikat Petani.
Serikat Petani mengusulkan ke pimpinan DPR agar adanya lembaga khusus yang menjelaskan reforma agraria. Lembaga khusus ini nantinya dapat bertanggung jawab langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua DPR Dasko mendorong pemerintah untuk melakukan percepatan kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah NKRI. Selain itu, DPR juga akan membentuk pansus dalam menyelesaikan konflik agraria yang nantinya akan disahkan pada sidang rapat paripurna pada 2 Oktober mendatang. Dari hasil pertemuan dan apa yang akan disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang pertama, 1. DPR akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. DPR mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Reformasi. 3. DPR akan membentuk Pansus Penyelesaian Konflik Agraria yang akan disahkan pada akhir penutupan paripurna sidang Dewan DPR RI pada tanggal 2 Oktober 2025. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah akan menagih para pengemplang pajak dengan total kewajiban mencapai 60 triliun rupiah. Dan Purbaya memastikan hidup para pengemplang pajak akan mengalami kesulitan jika tunggakan pajak yang berstatus inkar tidak segera dibayarkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut bahwa sebanyak 200 pengemplang pajak untuk dapat segera membayar kewajiban pajaknya kepada negara dalam waktu sepekan ke depan. Pasalnya 200 wajib pajak ini merupakan pengemplang pajak dengan status hukum tetap atau inkrah dengan total nilai pajak yang harus dibayar sebesar 60 triliun rupiah. Purbaya menegaskan jika 200 pengemplang pajak itu tidak membayar, dipastikan hidupnya akan kesulitan. Dirinya juga meyakini tunggakan pajak sebanyak 60 triliun tersebut akan masuk ke kas negara pada tahun 2025, sehingga target penerimaan pajak dapat tercapai. Bayar pajak aja ada 60 triliun kan, yang pembayar pajak besar yang sudah inkrah. Itu dalam waktu seminggu kan saya paksa bayar. Itu akan masuk di 2026 maksudnya Pak, 60 triliun itu? 2025 lah. Itu yang udah inkrah, udah utang pajak. Nanti 26 kita sisir lagi. Yang jelas gini, kita melakukan fair treatment. Kalau udah bayar pajak jangan diganggu sama sekali dan nggak ada lagi cerita pegawai pajak meres itu. Nanti saya akan buka channel khusus untuk pengaduan masalah itu. Jadi 60 triliun tahun ini ya Pak masuk? Tahun ini kan? Pasti masuk Pak? Pasti masuk. Kalau tahun depan bisa lebih besar dari 60 atau kira-kira? Berdasarkan yang lagi diinvestigasi atau? Ada yang besar sekali tapi belum bisa saya buka. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto juga bertemu dengan tokoh filantropi Bill Gates di New York usai menghadiri sidang Majelis Umum PBB. Dan pada kesempatan tersebut, Prabowo Subianto menganugerahkan penghargaan Bintang Jasa Utama kepada Bill Gates sebagai bentuk apresiasi atas dedikasinya bagi Indonesia. Dalam kunjungannya ke New York, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan tokoh filantropi Bill Gates untuk membahas kerjasama di bidang kemanusiaan, kesehatan, dan pendidikan. Pertemuan berlangsung usai rangkaian sidang Majelis Umum PBB pada 23 September 2025 dan menegaskan komitmen kedua pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam isu-isu global yang menyentuh kehidupan masyarakat luas. Prabowo mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan Menteri Kesehatan, Bill Gates telah menyalurkan bantuan senilai 7 hingga 8 triliun rupiah untuk mendukung berbagai program di Indonesia. Bantuan tersebut mencakup riset benih unggul, pengembangan obat-obatan, serta produksi vaksin. Atas kontribusinya yang besar, Prabowo menganugerahkan penghargaan Bintang Jasa Utama kepada Gates sebagai bentuk apresiasi. Sejak dengan Bill Gates sangat positif, beliau sangat besar perhatian kepada Indonesia. Banyak bantuannya luar biasa. Menteri Kesehatan mengatakan mungkin nilai langsung yang dibantu sudah sekitar 7 triliun ya, 7-8 triliun, tapi nilai yang lebih luas itu dampaknya kurang lebih
4-5 miliar dolar. Bantuan research, mencari benih-benih yang terbaik, obat-obatan, vaksin, proyek-proyek untuk membantu golongan yang paling lemah, bantu mengatasi kemiskinan, kelaparan, dan juga pendidikan, terutama pendidikan kunci masa depan kita. Pemerintah Indonesia melalui Danantara akan terus menjalin komunikasi dengan Yayasan Bill Gates untuk mengembangkan proyek-proyek kemanusiaan. Program-program tersebut ditujukan bagi kelompok rentan dengan fokus pada pengentasan kemiskinan, penanggulangan kelaparan, dan peningkatan akses pendidikan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri pertemuan multilateral di PBB yang juga membahas upaya perdamaian Timur Tengah. Pertemuan digelar atas undangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dihadiri oleh sejumlah pemimpin negara berpengaruh. Atas undangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri multilateral meeting on the Middle East yang berlangsung di ruang konsultasi Dewan Keamanan PBB New York pada 23 September 2025. Pertemuan ini dihadiri secara terbatas oleh negara-negara yang dianggap memiliki pengaruh besar terhadap proses perdamaian di Timur Tengah seperti Qatar, Yordania, Turki, Pakistan, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Dalam sesi pengantar, Presiden Trump menegaskan pentingnya kerjasama internasional untuk mengakhiri konflik Gaza dan membebaskan para sandera. Ia menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi agenda paling krusial selama kehadirannya di PBB dan menunjukkan kepercayaannya terhadap para pemimpin yang hadir. Emir Qatar turut menyampaikan apresiasi atas inisiatif ini dan mendukung langkah bersama menuju perdamaian. War in Gaza, we're going to end it. We're going to end it. Maybe we can end it right now. But they're respected all over the world. They're respected by me in the Oval Office. I can tell you that. They're respected by the United States, and we're here to see if we can get the hostages back and get the war over and get back to life in the Middle East, which is a beautiful life, but it's much more beautiful without wars, right? So I really greatly respect the fact that you're here. We're going to get it done. We're going to have a meeting. If we can agree to something, I'm going to see people in Israel, including Bibi, and we're going to get something done because it's gone on too long. And we want it to end, and but we want to get those hostages back to. We've gotten most of them back. Right now they have 20 hostages and 38 dead bodies, and the parents of those young people that were killed and are right now in body bags. They want their son or daughter back just as much as they wanted them as though they were alive. We have to get them back. We have to get the 38 back, and we have to get the 20 back. And I think we'll be able to do it. This is the group that can do it. More than any other group in the world, this is the group that can do it. So it's an honor, okay, to be with you. And we appreciate it. For me, the job you've done is incredible. So I appreciate it. Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan kesiapan Indonesia untuk ambil bagian dalam misi perdamaian, termasuk kemungkinan pengiriman pasukan penjaga perdamaian ke Gaza. Ia menekankan bahwa stabilitas keamanan sangat diperlukan guna membuka jalan bagi rekonstruksi dan kehidupan damai di wilayah tersebut. Pertemuan ini menjadi tonggak diplomatik penting dalam upaya bersama menghentikan konflik dan membangun masa depan yang lebih baik di Timur Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, momen menarik terekam kamera di sela-sela pertemuan pimpinan negara dunia di Maks PBB New York, Amerika Serikat. Kendaraan yang juga ditumpangi oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron sempat diberhentikan petugas polisi akibat konvoi Donald Trump lewat. Bukannya marah, pemirsa, Macron malah memilih untuk menelepon Trump dan menceritakan peristiwa yang terjadi padanya saat itu. I'm sorry, President. I'm really sorry. It's just that everything's frozen right now. There's a border coming right now. I'm sorry. If you don't see it, let me cross it. Momen tak biasa terjadi di antara lalu lintas di New York City jelang sidang umum PBB ke-80. Presiden Prancis Emmanuel Macron harus tertahan kendaraannya karena iring-iringan Presiden Amerika Serikat Donald Trump hendak lewat. Namun bukannya marah, Macron malah memilih untuk menelepon Trump dan menceritakan peristiwa yang terjadi padanya saat itu. Macron pun memilih berjalan kaki dan menyeberang jalan bersama anggota delegasinya. Macron kemudian dilaporkan memutuskan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Ia menempuh jalan-jalan di New York sekitar 30 menit sambil bercakap-cakap dengan Trump.
Selama perjalanan tersebut, Macron juga terlihat menyempatkan bersuah foto dengan masyarakat. Salah seorang warga bahkan kedapatan mencium kening sang presiden. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dengan bangga mengungkapkan program swasembada pangan milik Indonesia di depan para pemimpin dunia dalam sidang Majelis Umum PBB di New York. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto memastikan bahwa Indonesia siap menyediakan pangan bagi warga Palestina. Dalam kesempatan berbidatonya, Presiden Prabowo Subianto turut serta menyampaikan program prioritas negara Indonesia, yakni swasembada pangan yang tengah dikerjakan saat ini. Prabowo menerangkan program tersebut berjalan positif, di mana Indonesia hingga kini telah mengekspor komoditas beras bagi negara-negara yang membutuhkan. Melihat tren positif program swasembada pangan ini, Prabowo juga turut membantu rakyat Palestina dengan bantuan pangan milik Indonesia, guna merespon kondisi konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina hingga saat ini. Melalui sikap Indonesia di depan para pemimpin dunia, Presiden Prabowo Subianto meyakini Indonesia mampu bersaing dengan negara lain sebagai salah satu lumbung pangan di dunia. We are now self-sufficient in rice, and we are starting now to export rice to other nations in need, including providing rice for Palestine. We are confident in a few years' time, Indonesia will be the granary of the world. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian penuh terhadap upaya perdamaian yang dilakukan oleh Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di sejumlah kawasan yang tengah berkonflik saat ini. Untuk itu, Indonesia menegaskan siap untuk mendukung misi mulia tersebut dengan menyalurkan pasukan hingga bantuan finansial. Indonesia terus memantaskan kehadirannya di panggung dunia PBB dengan menegaskan sikap menyalurkan bantuan dalam operasi misi perdamaian dunia di sejumlah kawasan berkonflik dunia saat ini. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan sebanyak 20.000 lebih pasukan penjaga perdamaian dari Indonesia untuk siap ditempatkan di sejumlah negara seperti Gaza, Ukraina, Sudan hingga Libya. Indonesia today is one of the largest contributors to United Peacekeeping Forces. We believe in the United Nations. We will continue to serve where peace needs guardians, not with just words, but with boots on the ground. If and when the United Nations Security Council and this great assembly decide Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. In Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when the peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready. We will take our share of the burden, not only with our sons and daughters, we are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations. Hal ini juga memanglah bagian dari kesiapan Indonesia apabila PBB melalui Dewan Keamanannya meminta bantuan dalam operasi misi perdamaian yang akan dilakukan ke depannya. Di lain sisi juga Indonesia akan turut serta memberikan dukungan dalam bentuk materi finansial bagi PBB untuk serangkaian misi perdamaian yang dilaksanakan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Di depan para petinggi negara dunia mengungkapkan alasan utama dari rencana pembangunan tanggul laut raksasa di Indonesia dalam waktu yang dekat. Hal tersebut menunjukkan komitmen Indonesia untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060 mendatang. Menjawab tantangan perubahan iklim yang saat ini menjadi fokus serius setiap negara, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya mengungkapkan kenaikan permukaan air laut setinggi 5 cm setiap tahunnya di sisi pantai utara dari ibu kota Indonesia, Jakarta, menjadi alasan pembangunan tanggul laut raksasa.
Rencana ini memang sudah senter bergema di pemerintahan Indonesia yang juga mana nantinya tanggul laut raksasa tersebut akan membentang di sepanjang pantai utara Jawa. Hal ini memang senada dengan komitmen perjanjian Paris tahun 2015 di mana Indonesia siap mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060 mendatang. Secara tegas, Presiden Prabowo Subianto menyerukan langkah menghadapi perubahan iklim di dunia saat ini adalah aksi nyata bukan dari aksi kata. As the world's largest island state, we testify before you that we are already experiencing the direct consequences of climate change, particularly the threat of rising sea levels. The sea level on the north coast of our capital city is increasing by 5 centimeters every year. Can you imagine in 10 years? Can you imagine in 20 years? For this, we are forced to build a giant seawall, 480 kilometers in length. It will take us maybe 20 years, but we have no choice. We have to start now. Therefore, we choose to confront climate change, not by slogans, but by immediate steps. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa, kita baru saja kemarin malam mendengar pidato yang sangat hebat dan luar biasa sekali dari Presiden kami, Presiden Prabowo Subianto di PBB, di Forum Internasional, di mana Presiden Prabowo Subianto beberapa kali menyerukan perdamaian untuk Palestina dan ataupun untuk Gaza seperti itu. Kira-kira seberapa kuat sih pidato dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengungkapkan perdamaian bagi Palestina? Kita akan membahasnya secara langsung bersama Mbak Tia Mariatul Kiptia selaku analis Timur Tengah dari Universitas Bina Nusantara. Halo, selamat pagi Mbak Tia. Selamat pagi Mbak. Mbak Tia, sebelumnya terima kasih banyak telah berkenan untuk bergabung bersama kami di Simpo TV dalam Menyapa Indonesia Pagi. Mbak Tia, kita melihat kemarin malam Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pidatonya di PBB sangat luar biasa sekali. Bagaimana Mbak Tia menilai substansi isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di PBB tersebut dalam sebuah penyeruan perdamaian di Gaza? Silakan Mbak Tia. Kali ini saya harus memuji beliau ya. Biasanya kan saya juga sering juga mengkritik terutama terkait dengan kebijakan. Tapi ketika melihat speech beliau di PBB, kali ini saya harus memuji beliau. Bagus begitu ya. Bahkan sangat bagus, dan ada satu perbedaan, ada satu statement yang cukup strict bagaimana posisi Indonesia dalam politik global sangat mendukung Palestina dan konsisten untuk terus mendukung Palestina. Kata-kata yang saya soroti adalah jika Israel mengakui Palestina sebagai negara, maka Indonesia juga akan mengakui Israel sebagai negara. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya, Mbak. Di periode yang lalu, Indonesia menyatakan hal itu di forum internasional, apalagi di PBB, begitu ya. Jadi Kementerian Luar Negeri ataupun pemerintahan yang sudah pada periode yang lalu strict mendukung Palestina, tapi tidak pernah clear menyatakan statement ini. Jadi two-state solution itu memang mengarahnya ke arah sana. Artinya dua negara hidup berdampingan secara damai, Indonesia dan Israel, Palestina dan Israel. Kemudian Indonesia juga artinya ketika meminta untuk Palestina berdiri, maka otomatis itu juga akan mendukung berdirinya negara Israel begitu. Jadi mudah-mudahan ini publik Indonesia tidak menyalahartikan ya, tidak mensalah tafsirkan begitu statement dari beliau. Karena saya melihat di beberapa komentar publik begitu ya, terutama di media sosial, sudah mulai banyak yang melintir nih, seolah-olah Pak Presiden ini adalah pro terhadap Israel begitu. Ini justru statement ini menunjukkan bagaimana Indonesia sangat strict untuk mendukung berdirinya negara Palestina. Artinya kalau Israel ready untuk mendukung berdirinya negara Palestina, penafsiran two-state solution itu mengandung makna bahwa Indonesia juga siap mengakui Israel sebagai negara. Demikian, Mbak. Terkait juga bagaimana posisi Indonesia di mata dunia di Timur Tengah setelah pernyataan Presiden di PBB. Apakah akan memperkuat peran Indonesia sebagai penengah dalam konflik kedua negara ini, Mbak Tia? Saya melihat bahwa peran Indonesia dalam politik global justru isu Palestina Israel. Jika Indonesia kemarin Pak Presiden tidak strict dalam speech-nya mengenai dukungan Indonesia terhadap Palestina, itu Indonesia is nothing. Justru memang harus kuat demikian ya. Sampai yang kedua itu di sesi 2 pas begitu debat itu sampai mengetuk-ngetuk podium ya Pak Presiden, dan masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia menyaksikan itu. Dan jujur ya,
kita cukup bangga juga gitu. Kita cukup bangga setelah 2 dekade kalau tidak salah ya, tidak menghadiri langsung sebagai speaker di forum PBB. Kali ini Presiden kita langsung memberikan speech-nya, dan ini momentumnya sangat bagus sekali karena berkaitan dengan deklarasi dari beberapa negara Eropa, negara besar bahkan, untuk mendukung sovereignty atau kedaulatan Palestina. Jadi begitu Pak Presiden menyatakan speech-nya di forum tersebut, momentumnya sangat tepat. Artinya memang Pak Presiden harus memprioritaskan kalimat dukungan terhadap Palestina adalah di poin pertama dalam speech-nya di PBB. Dan saya melihat bahwa itu beliau lakukan, begitu ya. Itu beliau lakukan bahkan berulang-ulang. Selain juga beliau memberikan beberapa pernyataan, terutama pada sesi kedua mengenai revise UN atau PBB ke depan, supaya semuanya itu bisa mengarah kepada arah perdamaian. Kalau sekarang kan agak sulit ya Mbak ya, karena ketika perdamaian itu akan tercipta, kemudian Amerika Serikat memveto, akhirnya cancel kembali. Nah ini perlu direvisi dan ini disampaikan oleh Pak Presiden, dan bagus begitu ya, bagus. Kalau memang tidak bagus ya saya sebagai akademisi akan mengkritisi, tapi kalau bagus memang saya sampaikan bagus, begitu Mbak. Oke, berarti tandanya tadi Mbak Tia katakan bahwa Presiden Prabowo Subianto ini mengungkapkan dengan saat momen yang sangat tepat sekali ya Mbak Tia ya di situ ya. Dan Mbak Tia, kalau kita berbicara soal dari sisi diplomasi, apakah posisi Indonesia ini berhasil memposisikan sebagai suara moral di tengah konflik global yang sedang terjadi saat ini, dan juga apakah ini masih dianggap sebagai normatif? Ya, saya pikir dengan speech yang beliau sedikit keras itu cukup berhasil juga. Terbukti ya memang ini penyebabnya bukan hanya dari Indonesia, tapi artinya yang memvote bahwa Palestina itu berdiri sebagai negara itu terus bertambah Mbak, dari 114 dulu ya, kemudian naik 143, kemudian naik lagi, dan bahkan data terakhir itu adalah mencapai 157 negara yang mendukung berdirinya negara Palestina begitu. Jadi memang Indonesia itu cukup dilihat juga di forum PBB, dan ini juga evidence-nya bisa dilihat bagaimana ketika setelah forum selesai itu Indonesia juga termasuk negara yang diajak oleh Presiden Trump untuk meeting terbatas. Kan itu tidak semua presiden ya yang ikut. Saya lihat itu ada Mesir, kalau tidak salah ada beberapa negara Arab, kemudian Indonesia masuk di dalamnya. Artinya Indonesia cukup dilihat juga dalam politik global begitu. Apalagi setelah speech-nya beliau juga ada standing applause dari berbagai negara. Jadi ini merupakan satu langkah yang cukup baik, dan statement beliau yang menyatakan bahwa akan mengakui negara Israel juga ketika Israel mengakui Palestina, ini juga satu kalimat yang cukup ada kemajuan atau keberanian untuk menyatakan itu di forum PBB, yang sebelumnya oleh pemimpin-pemimpin kita tidak pernah menyebutkan hal itu. Mudah-mudahan saya sekali lagi, harapan saya publik tidak salah tafsir dengan kata-kata tersebut begitu ya. Jadi bukan mendukung Israel begitu, karena di media sosial sudah banyak yang melintir tuh Mbak, jadi seolah-olah kita mendukung Israel gitu. Harus dimaknai dengan secara benar, dengan secara cermat, kemudian harus memahami apa arti kata dari two-state solution itu tadi. Begitu Mbak. Mbak Tia, tapi menurut Mbak Tia sendiri apa sih yang menjadi sebuah tantangan terbesar bagi sebuah negara ataupun berbagai negara yang memang untuk menyatukan ataupun perdamaian bagi kedua negara ini Mbak Tia? Karena memang kalau kita ketahui kan sudah banyak sekali negara yang menyerukan perdamaian antara kedua negara tersebut Mbak Tia. Peluangnya sekarang sudah besar ya, ketika Inggris mendeklarasikan, kemudian Prancis juga ikut deklarasi, Australia juga, Jepang saya pikir belum, karena memang terlihat ada pressure yang cukup tinggi dari pihak Amerika Serikat. Tapi Inggris dan Prancis itu mendeklarasikan sesuatu yang luar biasa. Ini kemajuan yang luar biasa. Saya dengan Inggris dan Prancis mendeklarasikan, saya optimis bahwa ke depan akan segera berdiri negara Palestina. Tinggal hanya saja kita melihat bagaimana Amerika di bawah pemerintahan Trump itu tetap membackup Israel atau tidak. Kalau Amerika setuju dengan two-state solution, saya percaya Palestina akan segera merdeka, akan berdiri sebagai satu negara. Karena memang begini, kenapa saya menyebut selalu Amerika? Karena tanpa Amerika, Israel is nothing, nggak ada apa-apanya sebetulnya. Dia kurang punya kekuatan untuk bisa melakukan berbagai aksi genocide, misalnya di Gaza, untuk melakukan segala serangan ke arah Palestina dan untuk melarang berdirinya negara Palestina. Karena Netanyahu berulang kali tidak akan pernah terjadi negara Palestina. Kenapa dia berani menyatakan itu? Karena backupnya sangat kuat dari Amerika Serikat. Begitu. Jadi harapan saya mudah-mudahan setelah meeting dengan Gulf countries begitu ya,
Trump berubah pikiran, minimal agree atau tidak memveto itu sudah bagus, sehingga dilanjutkan bagaimana ke depan untuk berdirinya negara Palestina ini mengenai perwakilan, kedutaan di berbagai negara yang sudah vote, kemudian teritorinya harus jelas, kemudian poin-poinnya berdirinya negara Palestina seperti apa, kepemimpinannya seperti apa, atau di Syria juga kan bisa begitu ya. Begitu rezim Assad tumbang diganti dengan pemerintahan baru begitu ya, walaupun memang case-nya berbeda ya, jangan disalah tafsirkan juga. Tapi artinya itu mudah sebetulnya kalau semua negara, 157 negara itu yang membuat berdirinya negara Palestina itu konsisten untuk melanjutkan atau merealisasikan two-state solution ini. Dan Indonesia harus terus, bukan badan pengawas, artinya Indonesia harus terus terlibat dalam politik ini. Karena itulah bargaining position Indonesia dalam politik global, Mbak. Jadi seksinya Indonesia itu justru ketika menyatakan tentang berdirinya negara Palestina. Baik di OIC, di forum PBB, di international forum yang lain begitu. Karena memang tidak ada hal lain yang bisa menjadikan Indonesia dilihat oleh politik global dari berbagai isu. Demikian, Mbak. Seksinya Indonesia itu ada di mana ketika Presiden Prabowo Subianto menyerukan sebuah perdamaian. Tadi juga Mbak Tia sempat mengatakan bahwa Israel ini tanpa Amerika Serikat bukan apa-apa, seperti itu ya. It's nothing, seperti itu ya Mbak Tia ya. Mbak Tia, kalau Mbak Tia melihat, apakah Mbak Tia di sana melihat adanya dimensi politik domestik yang ingin ditunjukkan mungkin melalui pidato tersebut dalam forum internasional itu, Mbak Tia, atau seperti apa? Iya, tentu. Saya melihat begitu. Pak Prabowo itu bukan ingin dilihat oleh forum PBB sebetulnya. Saya melihatnya beliau sampai mengetuk meja, sampai strict, sampai memberikan statement yang luar biasa keras. Begitu, ada beberapa kalimat juga yang berapi-api. Saya melihat dia ingin dilihat oleh rakyatnya. Dia kan senang kalau dia berpidato, kemudian rakyat mengapresiasi. Makanya tadi saya menyinggung bahwa ini jangan disalah artikan tentang Indonesia akan mengakui Israel. Jadi harus dipahami betul tentang konsep two state solution ini. Karena apa? Saya apresiat ya kepada Pak Presiden, Pak Prabowo. Jadi saya melihat bukan lebih ingin show off di forum PBB. Saya pikir kalau show off beliau sudah cukup ya, karena sering visit untuk beberapa kunjungannya ke luar negeri. Jadi saya melihat bahwa untuk kali ini Pak Presiden tampil di UN Forum itu adalah ingin dilihat oleh rakyatnya bahwa saya nih bisa tegas, saya presiden Anda, saya bisa tegas, saya mendukung Palestina. Itu yang ingin beliau tunjukkan kepada rakyatnya, sehingga ini memberikan efek domestik politik begitu ya. Apakah untuk next election ya, untuk next presiden atau bagaimana? Tapi dengan speech beliau di UN itu banyak sekali yang mengapresiasi speech-nya beliau begitu, Mbak. Nah, Mbak Tia, ini mungkin juga banyak orang yang bertanya mengapa sekarang Prancis ini membalik arah untuk mendukung Palestina. Apakah memang ada pengaruh dari Indonesia yang akhirnya membuat Prancis mendukung dari kemerdekaan Palestina, Mbak Tia? Banyak hal, bukan hanya dari Indonesia ya, karena di Eropa sekarang kan ekonominya sedang kurang baik begitu ya. Jadi realistis lah, pressure ekonomi itu adalah yang paling cukup signifikan mempengaruhi foreign policy satu negara. Ketika negara-negara Eropa sedang tidak baik-baik saja dalam hal ekonomi, maka realistis jalan lain harus ditempuh. Kalau misalnya Amerika dan Israel tidak cukup untuk memberikan kontribusinya terhadap perekonomian mereka, maka jalan lain itu yang saya maksudkan adalah bisa kerjasama dengan negara-negara Arab misalnya, atau belum lama Prancis menjual senjata ke Indonesia misalnya, sementara secara garis politik globalnya Indonesia atau foreign policy atau kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Palestina sangat strict. Maka semua harus mengikuti begitu. Ya itu hanya sebagian atau split daripada efek Indonesia terhadap Prancis yang memang ada persoalan jual beli senjata itu gitu ya. Mungkin di hal ekonomi juga ada hal lain, tidak hanya senjata dengan Prancis ini, karena Macron tuh kunjungannya kemarin cukup lama ya ke Indonesia itu. Belum lagi dengan Gulf countries, dengan negara-negara Teluk yang cukup signifikan punya resource yang itu dibutuhkan oleh negara-negara Eropa. Jadi realistis kalau misalnya Eropa yang saat ini sedang tidak baik-baik saja ekonominya, kurang baik lah ya, sampai di titik krisis tidak, tapi kurang baik, bisa melakukan kerjasama atau expand economic cooperations dengan negara-negara selain Israel dan Amerika, itu bagus begitu. Jadi memang buat saya itu mereka sedang memainkan national interest atau kepentingan negaranya masing-masing begitu. Mbak Tia, seberapa penting sih konsistensi setelah pidato ini? Kira-kira apa sih langkah yang harus dilakukan, langkah konkret misalnya yang harus dilakukan oleh Indonesia agar hal ini tuh tidak berhenti pada retorika saja, Mbak Tia? Iya, pertama mungkin secara general ya, untuk next step, satu dalam jangka panjang itu PBB memang harus direvisi. Artinya veto itu jangan sampai
menghalangi perdamaian dunia seperti yang disampaikan oleh presiden kita dalam speech-nya begitu ya. Itu untuk jangka panjang karena proses revisi itu kan panjang dan lama begitu ya. Belum lagi kalau misalnya P5 itu atau negara-negara lain yang mempunyai veto tidak setuju begitu. Seperti Jerman, Rusia, Cina yakin mereka setuju untuk di-delete misalnya hak veto itu. Kalau di-delete kan mereka juga harus ter-delete gitu ya dari hak veto mereka. Sementara itu penting buat negara-negara besar itu begitu. Itu pertama untuk jangka panjang. Yang kedua, supaya negara Palestina ini berdiri dan sovereignty yang sudah diakui ini dijalankan, artinya memang harus ada poin yang jangka pendek. Apa jangka pendeknya? Harus ada pressure terutama dari negara-negara Arab yang memang dibutuhkan secara energinya oleh pihak negara-negara Eropa. Bagaimana negara Eropa ini yang punya power luar biasa dalam politik global merealisasikan apa yang mereka deklarasikan. Jadi not only declarations di depan forum, di publik begitu ya, tapi Prancis, Inggris terutama dua negara besar itu harus merealisasikan apa yang mereka deklarasikan. Jadi sekali lagi mereka harus merealisasikan apa yang mereka deklarasikan. Artinya bisa jadi ini akan ada meeting lanjutan untuk merealisasikan berdirinya negara Palestina dari mulai teritori masing-masing teritori Israel dengan Palestina harus dibahas kembali. Kemudian bagaimana Israel harus keluar dari Gaza secepatnya, West Bank dan lain-lain area-area bagian Israel dan Palestina harus jelas begitu ya. Kemudian international law juga harus dilibatkan. Bagaimana Israel misalnya melakukan kejahatan perang itu juga harus dicek kembali begitu ya. Kemudian setelah itu hak-hak negara Palestina itu harus di list kembali, dijelaskan. Kemudian Israel tidak bisa sewenang-wenang lagi ketika Palestina dideklarasikan sudah merdeka. Sama seperti Indonesia dulu ya. Ketika dideklarasikan merdeka 1945, ya penjajah ya harus pergi gitu ya. Tapi karena ini two-state solution artinya Israel tidak bisa intervensi lagi, tidak bisa mendominasi lagi dan tidak bisa semena-mena lagi apa yang menjadi hak-hak dari Palestina. Demikian. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Tia atas pemaparannya, sangat luar biasa sekali. Tadi juga sempat dikatakan oleh Mbak Tia di mana kalau untuk melakukan langkah konkret ke depannya dari bangsa Indonesia ini, yaitu harus melakukan beberapa langkah seperti salah satunya adalah evaluasi dari PBB. Seperti itu ya, ada revisi dari PBB sendiri. Seperti itu ya Mbak Tia ya. Mbak Tia, terima kasih banyak atas pemaparannya, luar biasa sekali. Terima kasih, sehat selalu Mbak Tia. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, baik Festi dan pemirsa, kalau kita ketahui bahwasanya memang pidato dari Prabowo Subianto di PBB memang sangat luar biasa, tegas, sangat betul. luar biasa, di mana memang akhirnya pidato dari Presiden Prabowo Subianto dipuji langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memang kita ingin sekali adanya kemerdekaan bagi negara Palestina. Betul, tadi juga dikatakan bahwa sahabat saya keren sekali nih ketika menyampaikan pidato di forum PBB dengan gentar. Kalau kita menyinggung soal tadi pemaparan dari Mbak Tia yang sempat mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto itu bukan hanya ingin show off, tapi juga ingin dilihat oleh rakyatnya sendiri. Seperti ini loh, saya memperjuangkan sebuah perdamaian. Dan kalau kita melihat dari segi hal ini juga harus ada koordinasi dari kita bangsa sendiri gitu ya dalam negeri. Ketika kita melihat pemberitaan di luar sana, tadi juga sempat disinggung bahwa di media sosial ini masih banyak sekali hoax-hoax yang terjadi. Salah satunya adalah mengapa sih Presiden Prabowo Subianto harus mengatakan dukungannya kepada Israel. Bukan untuk mengadakan ataupun dukungan kepada Israel, tapi Presiden Prabowo Subianto berharap kedua dari negara ini bisa berdamai. Maka dari itu akan lahirnya sebuah kemerdekaan bagi kedua negara tersebut, seperti itu ya. Dan besar harapan kami dengan adanya 157 negara yang sudah turut mendukung kemerdekaan Palestina ini, mudah-mudahan perdamaian selalu ada. Dan pemirsa, informasi tadi sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Menyapa Indonesia Pagi. Dan saya Selis Regar. Dan saya Festi Rahmadi, terima kasih dan sampai jumpa.